Jangan pernah menganggap bahwa ukuran perabot yang mungil itu bisa menjadi penghalang dalam membahagiakan istri. Selama kita mampu mengatur posisi, menemukan ritme, dan menjaga komunikasi, insya Allah rumah tangga tetap bisa harmonis. Terletak pada kemampuan suami mengatur posisi dan sentuhan yang tepat untuk membuat istri bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat dalam lindungan Allah diberikan kesehatan yang sempurna, rezeki yang lapang, keluarga yang harmonis, kebahagiaan yang tidak pernah putus. Saya doakan pula segala doa dan cita-cita sahabatku semua segera Allah kabulkan dalam waktu dekat. Amin ya rabbal alamin. Ukuran kecil bukanlah akhir dari segalanya, melainkan tantangan yang bisa kita hadapi bersama dengan cara yang bijaksana. Dan ini benar-benar bikin kamu penasaran. Mari kita lanjutkan. Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu seorang teman lama. Dalam perbincangan itu, ia bercerita tentang pengalaman rumah tangganya. Awalnya, ia malu untuk berbicara. Tapi akhirnya, ia mengungkapkan bahwa sejak awal pernikahan, ia merasa kesulitan mencapai kebahagiaan batin bersama suaminya. Ia menahan derita cukup lama. Karena ternyata salah satu penyebabnya adalah ukuran perabot suaminya yang mungil. Tubuh suaminya agak gemuk, sehingga keadaan semakin terasa sulit. Bisa dibayangkan sahabatku, betapa berat penderitaan seorang istri ketika kebahagiaan batin tidak kunjung ia rasakan. Padahal itu adalah hak yang semestinya ia dapatkan. Yuk, kita lanjut berikutnya, yang mungkin akan mengejutkan kamu. Bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan benar saja, seiring waktu, ia menemukan rahasia yang akhirnya mengubah kondisi rumah tangganya menjadi jauh lebih baik. Rahasia itu sederhana, tapi sangat bermakna sahabatku, yaitu komunikasi. Ya sahabatku, komunikasi. Awalnya ia hanya diam, menahan kecewa, berpura-pura bahagia. Tapi lama-kelamaan hatinya semakin berat. Akhirnya ia memberanikan diri untuk berbicara jujur kepada suaminya. Ia mengatakan dengan hati-hati, dengan penuh kasih sayang, bahwa selama berhubungan ibadah batiniah, ia belum pernah benar-benar merasa mencapai puncak dan ingin bisa merasakan kebahagiaan itu bersama suaminya. Yuk, kita lanjut berikutnya. Pada mulanya ia takut suaminya tersinggung atau marah. Namun ternyata jawaban suaminya justru membuatnya lega. Sang suami mengaku bahwa selama ini ia pun merasa minder dengan ukurannya yang mungil. Ia merasa tidak percaya diri dan itu membuatnya semakin pasif. Dari sinilah mereka menyadari bahwa tanpa komunikasi, masalah kecil bisa membesar. Bayangkan sahabatku, jika dibiarkan bertahun-tahun tanpa penyelesaian, bisa saja menimbulkan konflik, bahkan mendorong salah satu pihak mencari pelampiasan di luar rumah tangga. Pelajaran pertama yang bisa kita petik adalah, jangan pernah takut untuk berkomunikasi dengan pasangan. Karena kejujuran dan keterbukaan adalah kunci keharmonisan. Mereka berdiskusi, mencoba memahami apa yang bisa membuat masing-masing merasa lebih bersemangat. Dari situ, muncul keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Awalnya mereka hanya terpaku pada satu gaya, yaitu misionaris. Setiap kali beribadah batiniah, hanya itu saja yang digunakan. Lama-kelamaan, istri merasa bosan, suami pun tidak bisa maksimal. Lalu sang istri mencoba mencari referensi, hingga akhirnya menemukan bahwa variasi gaya adalah solusi yang sangat membantu. Dan ini benar-benar bisa bikin kamu terkesima. Mari kita lanjutkan. Dan benar saja, setelah mereka mencoba beberapa gaya baru, perlahan kebahagiaan pun hadir. Yang tadinya penuh frustasi berubah menjadi penuh semangat. Yang tadinya kaku menjadi cair. Namun sahabatku,
perjalanan mereka tidak langsung mulus. Masih ada kendala lain. Sang suami, meskipun sudah bersemangat, seringkali tidak bisa menahan diri. Begitu mulai, cepat sekali sampai di ujung. Padahal, kebahagiaan sejati dalam ibadah batiniah adalah ketika keduanya sama-sama merasakan. Disinilah pentingnya para suami belajar mengatur ritme. Jangan hanya mengejar kepuasan sendiri. Jika sudah terasa tidak mampu menahan, berhentilah sebentar. Alihkan dengan sentuhan lain. Beri jeda agar istri pun punya kesempatan menikmati. Ingat sahabatku, hubungan ini bukan hanya urusan fisik, tapi juga soal jiwa dan hati. Lambat laun sahabatku, pasangan ini menemukan keseimbangan. Mereka saling memahami, saling mendukung, dan akhirnya sama-sama mencapai kebahagiaan yang dulu sempat terasa mustahil. Inilah bukti nyata bahwa ukuran kecil bukanlah penghalang. Justru dengan komunikasi, kreativitas, dan kesabaran, rumah tangga bisa lebih harmonis dari sebelumnya. Di akhir pembahasan ini, saya ingin menegaskan, jangan pernah menjadikan ukuran sebagai alasan untuk tidak membahagiakan pasangan. Jangan pula menjadikan keterbatasan sebagai tembok penghalang. Justru dengan keterbatasan itu, kita bisa belajar lebih kreatif, lebih sabar, dan lebih bersyukur. Dengan begitu, rumah tangga akan semakin kokoh, semakin harmonis, dan penuh dengan cinta yang diridhoi Allah. Demikianlah sahabatku, mari kita rawat rumah tangga kita dengan penuh kasih sayang. Kita pupuk dengan komunikasi, kita hiasi dengan variasi posisi, agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.